Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadi ila bayani mahyatir rasyadi. Amad arba manuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sama-sama kita muliakan pengurus masjid An-Naba, orang-orang tua kami, jamaah masjid An-Naba, ibu-ibu yang hadir malam yang berbahagia ini. Masya Allah, saya janji kemarin. Apa ini bab malam ini? Kalau masih ingat pengajian kita, ibu-ibu masih ingat? Sekarang kita bahas sedikit adab istri kepada suami. Adab istri kepada suami. Kalau kita bicara adab, maka hadir yang mulia, kita mesti kaji. Apakah Ustadz itu pandai ngomong saja, pandai berceramah saja, pandai baca kitab saja, tapi amal tak dibuat. Makanya saya pengen sekali-sekali yang hadir mungkin tengok juga lah kami bagaimana. Apakah Ustaz itu pandai ngomong aja, atau hanya sekedar asal aja? Tidak. Insya Allah saya baca kitabnya, saya belajar dan saya amalkan insya Allah. Dan boleh tengok ke rumah kita, rumah kami lah, tempat tinggal kami. Alhamdulillah adab itu diamalkan. Sebelum kita masuk ke bab adab istri kepada suami, saya ingin sampaikan sedikit. Setiap kita ini pengen dua hal. Pertama, panjang umur, mudah rezeki. Betul tak? Betul. Pak Ibu, jujur dulu. Kita semua pengen panjang umur, murah rezeki. Amin. Ya kan? Tapi tak semudah yang kita ucapkan. Ada kaifiat, ada cara bagaimana panjang umur kita, murah rezeki kita. Ada 5 hal kata ulama. Ya kan? Keberkahan umur. Pertama dengan mulia, panjang umur, berkah, mudah rezeki. Pertama kata ulama di kitab saya baca, istiqomah bersedekah sedikit atau banyak. Bapak paham untuk sedekah ini, karena anak ini jadi seperti ini, banyak orang tua kami di sini jamaah bersedekah ini. Tak mungkinlah jadi seperti ini anak ini kalau ada bersedekah. Paham? Sedikit atau banyak. Boleh sedekah harian, boleh sedekah mingguan, boleh sedekah tahunan. Buat sedikit atau banyak. Yang kedua, bersilaturahmi sedikit atau banyak. Ini mesti kita ingat nih, amal silaturahmi ini jarang orang buat. Pak Ibu yang mulia, maafkan saya ini. Oh, Ustaz pandai ngomong aja, tidak. Saya tempat saya tinggal, saya ketok pintu rumah orang semua. Banyaklah. Orang kaya, rumah peta, rumah bulatan, orang kontrakan, rumah papan, dan bawah sawit pun saya datang. Pak, apa kabar? Niat saya untuk dakwah, mengajak ke masjid. Silaturahmi, hari-hari, pagi dah silaturahmi dah. Habis zikir pagi petang, habis sholat Isra, pergi berkeliling sebentar dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita bersalam aja, sekurang-kurangnya. Hari ini udah ajo apa? Boleh. Tapi alangkah bagusnya absus salam bainakum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh ya, saya terlambat sedikit. Saya mohon maaf dulu ibu yang mulia. Tadi saya baca, bukan sengaja ini. Saya nggak pakai masker. Memang lupa saya. Kalau khoto'u wa nisyan sifatan insan, maafkan saya. Bukan saya sengaja. Di rumah saya banyak masker. Ada tadi seperti pengajian, langsung berangkat saya ke sini, lupa saya pakai masker. Bukan saya sengaja, maafkan saya. Tadi silaturahmi sedikit atau banyak.
Yang ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad bukan kita, bukan langsung angkat pedang, angkat samurai, angkat AK-47, M16 tempakkan bazooka, bukan. Salah satu jihad kita di mulia hari ini, tinggalkan rumah, datang ke masjid. Idza ra'aitumur rajul ya'tadu bil masajid fashhadu lahu. Salah satu jihad kita yang mulia. Kalau seandainya dari rumah tapi nak minta pulang, di tengah jalan jatuh mati, kita meninggal syahid, apa coba? Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jaga wudu. Istiqomah jaga wudu. Ya, betul. Wudu bukan hanya untuk sholat, wudu bukan hanya untuk baca Quran. Sehari-hari 24 jam hatta ilan naum, sampai kita mau tidur sekalipun jaga wudu. Maaf, sampai kita pengen jumpa istri pun berwudu. Sempat tuh Pak Ustaz. Aduh, kata sasak ban. Masa. Salah ya? Wudu itu tak, jaga wudu. Al-wudu silahul mu'min. Senjata tameng bagi orang. Terus yang kelima, yang penting, pengen panjang umur, murah rezeki, berkhidmat, berbakti kepada orang tua. Saya yakin yang duduk hari ini sukses ke depan kita nih Pak. Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita fasilitas. Saya yakin yang duduk nih Pak, kita berkhidmat sama orang tua. Dan sebaliknya, kalau ada hidup kita kacau, tak menentu, ada apa kita dengan orang tua? Banyak-banyak minta maaf, cepat-cepat minta maaf. Kenapa banyak masalah? Kenapa anak begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Coba muhasabah bagaimana saya dengan orang tua saya. Kenapa payah rezeki? Kenapa sakit-sakitan terus? Kenapa begini? Dibuat ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak lancar, ini masalah. Tengok, kita mungkin bermasalah dengan orang tua kita. Hati-hati. Masya Allah. Lanjut. Nah, ini 5 ini mesti kita buat 5. Sedekah sedikit atau banyak, silaturahmi sedikit atau banyak, berjihad fisabilillah, jaga salat, apalagi jaga wudu hari-hari, apalagi berkhidmat kepada orang tua. Dan 3 amalan Pak yang sangat berat dibuat. Sangat berat dibuat dan betul-betul pengen sungguh-sungguh kita Pak. Pertama, sedekah dermawan ketika tak punya. Kan berkaitan tadi istiqomah sedikit atau banyak. Kalau ketika ada kita sedekah wajarlah. Ya enggak? Tapi ini betul amal istiqomah. Bersedekah dermawan ketika tak punya. Duit 10.000 punya. 10.000 cuma ada duit. Datang orang minta sama kita. Allah tak minta 10.000 Pak. Allah mungkin cuma minta 500 perak. Paham tuh? Istiqomah tak sedekah. Kalau dan agian itu aku kemakan lain. Jangan semuanya. Sekian persen dari 10.000 tadi. Kita mesti ingat kisah Abu Bakar, Umar bin Khattab ketika Nabi ajak untuk menyumpahkan harta ketika perang Khandaq. Pak, perang Khandaq. Apa kata Nabi? Kalian semuanya berinfak. Tak ada kecuali di situ, Pak. Semuanya berinfak. Kata Umar bin Khattab, inilah saatnya aku akan mengalahkan amalan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Datang Abu Bakar yang punya jumpa Nabi. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istri? Apa Pak jawabannya? Allah dan Rasulnya. Ini kisah sering kita baca, sering kita dengar Pak yang mulia. Tapi diingatkan kembali Pak yang mulia. Penyambung kita. Allah dan Rasulnya lagi. Apa maknanya?
tak ada lagi. Kita berimbang, Pak, yakin saya Pak. Stok beras masih ada untuk sebulan ke depan. Maaf, emas kita masih ada. Maaf, tabungan kita masih banyak. Ya kan? Ada Pak. Kata kawan saya, Ustaz katanya, organisasi cebol nih Pak, kawan saya nih. Tapi bukan sini orangnya. Maaf nih ketua. Pensiunan Cebron ya. Saya khotib istri ya, akan dijemputnya. Habis pensiun Cebron ini Ustaz dapat sekian M. Nah, gitulah lebih kurang. Cerita dia saya samping dia, saya akan jemput. Sebelum jam besok cukup di istri ya. Kata dia, Damil lagi Pertamina nih. Untuk insya Allah Pak Ustaz, untuk 20 tahun ke depan masih ada untuk Ustaz. Sombong. Haji. Sombong. Bayangkan Pak, 20 tahun ke depan kalau 1 bulan itu 6 juta kata dia. Lebih kurang 8 juta sebulan untuk keluarga makan minum. 20 tahun ke depan lebih kurang berapa? Dan ke 5 juta aja sebulan untuk kita makan katanya. Betul Pak? Abu Bakar Allah dan Rasulnya aja tak ada. Makanya begitu Pak keberkahan sampai sekarang. Pernah aku sampaikan, tower Zam-Zam tempat kita menginap kalau umroh kan, itu pondasinya tuh Pak bekas tanah Abu Bakar. Tokonya Abu Bakar dan WC yang kita tengok di haram tuh Pak, yang tingkat 4 bawah tuh ke bawah ke atas, ya kan? Itu bekas rumah Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah Pak Allah hinakan sampai sekarang. Bapak Ibu jamaah orang-orang tua saya rahimahumullah, istiqomah. Yang kedua, takwa ketika sendirian. Sampai selesai. Takwa ketika sendirian. Kalau ramai-ramai taat wajarlah. Ya enggak? Betul Pak. Cobalah sendirian. Ayo. Betul lah. HP di tangan, orang tak ada kontrol. Sholat subuh, orang tak bertanya, ya kan? Kalau maghrib iya ramai orang ke masjid, wajar lah. Dia udah ganteng, udah harum, udah happy dia. Tapi takwa ketika sendirian, wis. Makanya amal malam itu tahajud itu memang orang pilihan saja. Kenapa? Karena tak semua orang sanggup tahajud malam. Sholat sunnah yang paling afdal itu Pak, setelah sholat wajib tahajud. Hadirin jamaah orang-orang saya Ibu lalu Bu. Sabar Ibu, ini ada untuk Ibu nanti sampaikan nih. Jangan sampai Ibu tertidur. Supaya rumah tangga sakinah wadah dapat dia. Belum tak sampai kita nanti Ibu. Yang ketiga, perlu sungguh-sungguh menyampaikan yang hak depan orang yang disegani dan ditakuti. Lah jale salah apa tu atasan kita, tapi kena dia atasan tak sanggup ngomong. Apa takut? Beko. Termasuk ibu-ibu kalau apa tu salah ingat Bu, cara-cara ibu pulau. Ini suami awak beku turanku, akhirnya Pak tu maksiat. Kenapa tu beritih? Tapi awak beku caranya awak. Banyak produksi cantik kalau awak. Ibu ya Bapak. Nyata nih Pak menyampaikan yang hak depan orang yang ditakuti dan disegani. Betul lah ini Pak? Betul lah? Nyata lah nih? Pak Wakil Ketua kira-kira nyata lah nih? Dengan kondisi negara kita ini kan jelas salah, tapi takut menyampaikan yang benar Pak. Kenapa? Tangkuk itu Pak. Iya tak? Tangkuk. Datang busir. Akhirnya buat zolim lah. Saya kena awak je kan naik. Yang paling Pak. Berat amal kita. Mudah-mudahan kita istiqomah jaga amal semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin.
masuk bab suami, adab istri kepada suami. Saya ulang lagi bab suami nggak usah. Sekarang istri lagi. Pertama, merasa malu kepada suami, ibu-ibu. Merasa malu kepada suami, bukan malu, merasa malu. Karena yang tahu ibu itu bapak itulah. Walaupun ibu pakai purdah, depan bapak itu ibu buka-bukaan pahala, ya kan? Jangan pula pakai cadar lalu, pakai cadar lalu. Ya, jangan. Cukup kita di luar ke Arab-Araban, di rumah sama suami ke barat-baratan. Kau terbalik, di luar ke barat-baratan, di rumah pakai baju daster, pakai baju yang buat suami itu menarik. Kedua, diam ketika suami berbicara. Paham tuh, Bu? Kalau apa tuh ngomong, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan di Solo, di Solo. Iya, betul. Bahasa Minang Solo, Pak. Iya. Mengece apa tuh mau apa tuh 10 baru 7 baru. Dipotong aja lah. Dipotong ibu tuh bercakap jadinya. Biarkan apa tuh ngomong. Udah kesampaikan, baru nanti diterangkan lagi. Bang, mudikku, Bang. Protes. Betul enggak, Bu? Protes, Ibu. Jangan protes, Bu. Itu nyatu, Bu. Coba aku penasihat nikah. Pas ini ya. Jangan dulu. Kadang-kadang orang banyak mengejek itu, Bu, ini akan salah sendiri. Ambo mengejek itu bukan ceramah ya, kalau dulu aku banyak zikir aja, Bu. Serius. Banyak Pak aja terima. Tapi kalau ada majelis resmi, Bu, dan cukup. Saya nggak segan ke Polres bagi itu. Saya bantu aja ke Polres. Tadi ngasih di Polres, ngasih di Polsek. Takut plus saya. Hadisnya ada. Masa segala proyek depan orang kaya-kaya, pejabat-pejabat kita nggak bisa kaji? Sampaikan, tamat, sampaikan kaji. Aku takut. Oh, nggak diundang, nggak usah diundang. Kalau kita ceramah nih kena diundang, mau amplop, sepele kali lah. Hari ini saya dapat rezeki jutaan, pada rezeki saya tanpa diundang ceramah. Datang rezeki. Kalau untuk itu, tak salah niat. Sampaikan kaji. Apalagi diam ketika suami berbicara, dengarkan dia dengan sungguh-sungguh. Ketiga, taat kepada suami selagi suami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Pak, taat kepada suami, tapi kalau suami itu melenceng suruh dia boleh diumpat. Jadi selagi suami itu bagus, Bu. Nah, salah satu adalah suami pergi meninggalkan pesan, pulang bawa hadiah. Bu, jaga baca Qur'annya, Bu, selama mandah kau. Besok pulang bulan besok bapak kaji. Lah kata tu ada. Itu duit tu, Bu. Paham tuh? Kalau apa tu mandah 3 bulan, berarti 3 lembar sehari. Kalau sebulan berarti 8 lembar, 10 lembar. Ya dapat betul. Maknanya satu itu 1 hari. Adek, wahai istriku, jangan lupa duha. Ibu duha dulu. Malam nanti kalau bapak tertidur, bangunkan untuk tahajud sama-sama. Mantap. Insyaallah ya. Taat kepada suami. Keempat, jaga wanginya mulut. Lucu saya. Begitu di kitab. Ibu gosok gigi. Saya perawatan gigi nih. Perawatan gigi bagus. Tak bisa pakai odol ke Ustaz, pergi ke dokter gigi, korek karang gigi itu boleh. Baik para suami, izinkan istri itu ajak ke dokter gigi, kasih parfum gigi yang terbaik. Iyalah. Yang mudah-mudahan jangan bayar. Kami yang tua-tua ini paham kan? Iya kan? Betul loh. Masya Allah, Pak. Saya kan menyampaikan. Tidak apa-apa lah, ada apa-apa. Jaga wanginya mulut. Jangan begitu aja baunya. Jarian. Jarian betul, Pak. Serius, aku dari dulu makan jarian. Tak makan petai, tak. Maaf tak merokok tu. Ibu, aku pernah bertinju di ALS gara-gara orang merokok. Tapi aku tak nyaman. ALS tu full AC, ini merokok. Ini orang Batak mungkin, kadang badannya tinggi, hitam, kumis. Samsura. Oh, awak lagi yang sekali
nyo. Bukan ke Medan tu. Sagan sama dia mungkin Pak, maaf Pak, no smoking Pak. Ini asli semua. Bos tu penuh auto ALS. Orang Sagan takut nanti kan. Kenek tidak mengecek, sopir tak mengecek. Sekali rokoknya di Samsu itu Pak. Mak Pak di Samsu Pak, bayangkan di Samsu di bus ALS berapa? Full AC. Masya Allah. Jalan. Angka 2 kali Pak, maaf penumpang banyak, ada anak kita Pak. Pokoknya Pak pakai ada sopan santun, lembut, tenang, pelan. Tak paham dia. Mungkin kau pada ketek tunjuk mungkin kan? Mungkin apa pun pajar kan gitu. Ketiga kali Pak maaf tengok. 4 kali berzikir boleh. Boleh isi lagi. Tagaan. Lu bisa Minang. Kalau gua pas Minang dulu Pak. Pas Minang Pasaman Barat. Pasaman Barat. Tak ilah teh ngana. Mana Pak? Orang Kinali. Tapi Pak. Nah. Ya kan? Tapi orang Kinali tapi kan. Itu gua hajar itu kan tagaan. Kita juga. Apa bersorban? Itu lah Pak. Bersorban pakai rida, pakai jubah. Bapak jangan takut kalau yang hak kita yang hak. Boleh betul. Kundaan keluar. Dah mati je betul. Dan menabung tak begitu basuh tak lebih. Tak boleh sekali 2 kali. Orang banyak di belakang, orang ngokok. Maaf. Alhamdulillah. Langsung dah maaf. Mati lah. Datang orang penumpang, makasih Ustaz. Itulah kalau kita yang menyampaikan yang hak dulu, tapi ingat pakai adab itu dulu, pakai cara dulu kan, supaya awak ada tameng. Isi zikir dulu, selesai. Akhirnya alhamdulillah. Jago bagi mulut, aku bu, makanya darah setiap makan jari, aku kan boleh ya. Ya, kalau suami istri itu bu, bau-bauan ini penting kan, di kamar tuh pakai parfum. Mana pengen mesra, dahulu dia pengen jumbo dia sepantai, itulah jumbo apa tu lain, kenapa? Bau jari yang kau Ustaz. Jangan. Serius. Kan dia jari. Ikut nampaknya sepele tu, tapi menentukan dia. Luar biasa. Ajib agama ni, ajib sampai ke situ diatur oleh agama. Bau mulut pun dibawa dia. Masya Allah. Makanya kalau ada bau mulut itu, bagus kita ke dokter cari kubiknya, buat perlu. Kemesraan tu bu, paham lah desa tetangga segan saya sini. Yang kelima, berdoa kebaikan kepada suami. Ibu-ibu tu doanya lebih mustajab. Karena wanita solehah di kitab saya baca doanya sama dengan 70 wali. Bayangkan ibu di rumah hari-hari doakan apa yang elok-elok. Sabut nama apa tu? Apa jo sabit nama bini awak dalam doa apa? Dan terbalik sabit nama mantan. Terus Ya kan? Ini kami reunian dahulu. Masya Allah. Reuni SMA, reuni kuliah. Nah, tu dulu. Saya tak setuju saya. Kalau dari manusia, banyak dulu bisa keluar saya. Apa coba? Itu cerita dari situ. Bahkan saya ni, saya kata maksud apa? Di grup tu banyak, grup SMP ada kan? Grup SMA, grup kuliah, grup Iko, ketemuan. Patah bulan rancaknya. Ini pulang di Iko betul. Itu lagi kau, ya. Kan tidak boleh. Alah main. Begitu di situ. Jangan yang terganteng suami kita, yang tercantik juga istri kita. Insyaallah ya. insyaallah. Jangan banyak-banyak dengan perempuan. Atau kalau tak tahan lagi izin sama ibu itu, nikah lagi. Ya kan? Ibu izin bu. Izin. Indah bu. Kalau indah izin pandai ibu bergaya di rumah. Pandai ibu menyervis di rumah apa. Kalau indah bu bisa jadi juga. Liriknya yang lain. Tapi jangan sampai Pak. Bu yakin bu, apa situ semuanya soleh-soleh bu. Amin. Jaga pandangan semuanya. Amin. Jaga zikir semuanya. Amin. Baca Qurannya dijaga. Karena Allah jaga semua. Terus yang keenam, jaga kerapian. Ibu boleh tak rapi ketika memasak,
Tapi bisa masak bu rapi, bu wangi. Dan pakai baju dapur taruh. Bawang. Bau bawang kah, bau belacan kah. Bapak tuh mencium, maaf, bapak tuh mendaki. Ustaz di mana Ustaz? Oh, masya Allah. Maka datang lagi ke rumah kami. Saya tetap pandai ngomong aja. Kalau lah anda tahu orang di abi kayak gini katanya di rumah, mungkin orang pengen rebut abi dari rumah. Subhanallah, bahasa itu masih terngiang semua. Haji, yang mana dia punya? Jaga kerapian, jaga wangi. Ibu necis di rumah. Mana Pak pindah bersama lo Pak? Ibu pulang dari Keraju ke lokasi, pakai baju Keraju ya deh. Dijumponya ibu. Jangan mandi dulu. Jumponya ibu. Salah ya. Ketujuh, tidak menyebut aib keluarga. Maafkan saya ibu yang mulia. Banyak retak rumah tangga gara-gara ini kan. Gara-gara menyebut aib. Adik abang dulu kuliah kami, gue membiayai. Kan ada Pak. Nyatu Pak. Sama abang kampung kiri piti sebantan minta piti. Minta pulsa pun sama awak tu deh. Mas. Jangan disabui. Bahayu. Terus ni Pak. Jangan sebut aib keluarga. Kenapa kau nikah sama saya dulu? Itu lagi keluarga. Kau nikah dengan aku kan sama lah kau sama-sama dengan keluarga. Apalagi maaf, istri kita agak lebih berduit daripada kita Pak. Misalnya nih, lebih betitel daripada kita, lebih banyak gaji daripada kita Pak. Biasanya lebih menekan suami Pak, tapi jangan. Dokter pun kita, wahai para ibu-ibu, dimaafkan saya, depan suami kita tetap di bawah. Depan mahasiswa kita mengaku dari dokter, dosen dia. Depan suami kita tetap istri dari suami. Tetap taat kepada suami. Istri saya S1 sarjana fisika, diminta oleh mutiara, diminta oleh cendana. Terus tak bisa ngomong kan? Apalagi menyuruh. Kita yang Pak Haji beruntung sangat. Cantik Ustaz, luar biasa. Kayak orang Cina tuh. Saya bilang kan, yang ngomong ini orang Bangladesh kan, dapat istri orang Cina. Subhanallah. Lahir anak Indonesia. Luar biasa. Putih sangat. Tak hitam. Begitulah rupanya karena hitam manisnya suka dia. Subhanallah. Makanya yang hitam manisnya banyak kelebihannya Bu. Insyaallah ya. Tidak menyebut aib keluarga, menjaga kehormatan suami dan keluarga. Jangan cerita aib suami sama kawan, jaga marwah suami kita. Jangan sampai itu apa kemudian pencekik gaji ini sebulan 2 juta lagi, anak 3 mau sekolah mau ikut itu. Mati pasti orang tidak. Jangan ceritakan aib suami kita. Salah ya, ibu yang mulia. Wajib Bu. Lanjut. Yang ke-9, antar suami ketika mau pergi. Paham nih? Ibu di dapur, apa itu pai kerajo, pai mandah. Ambo Bu jujur, pai sembahyang aja Bu, pai sholat dan tahu. Nah, pahamnya ada. Antar tuh Bu, apalagi apa? Pai mandah ke Jakarta, pai mandah ke luar negeri. Antar tuh Bu, kapan perlu antar sampai bandara, cipika-cipiki lah Ibu. Kasih kesan terbaik ketika meninggalkan kita, supaya dia teringat terus sama kita. Itu indah. Bu, apa payah tiba-tiba ada perlu. Kan? Jadi kamar, jadi ibadah. Tinggal yang lain, dahulukan suami. Walaupun memasak, matikan kompor. Walaupun mandikan anak, sebentar anak ayo apa itu. Antar depan pintu dulu, mereka. Tak ada rumah kayak sobat pulang. Ustaz apa? Ustaz sehat lah, dekat. Diantar dulu. Saya cuma sama Ustaz sehat. Rumah kami tetangga dia juga. Diantar dulu. Masya Allah, luar biasa. Kalau ya antar tuh suamiku pergi, apalagi suami pergi jauh, masya Allah.
Apalagi mendoakan Ya. apa ini? Tadi menawarkan mau tidur menawarkan diri kepada suami ketika mau tidur. Bapak jangan minta Pak. Bapak jangan keluarga bapak. Adabnya tuh istri menawarkan diri kepada suami. Bang, abang mau bersedekah. Nah begitu Bu. Malu apa Ustaz? Masya Allah. Tak malu. Udah malu Pak. Ya kan? Menawarkan diri. Kami ini paham kami sebetulnya. Bapak, abang, Adi mau bersedekah. Kalimatnya ingat bersedekah. Abang mau gimana bahasa? Ya gitu lah. Paham betul lah. Bersedekah lah. Begitu. Aisyah itu menawarkan diri kepada Rasulullah SAW dengan bahasa sedekah. Apa Bu? Mama dulu, sagan? Tidaklah. Tak ditawarkan juga Pak Ustaz yang minta surang juga sih. Astaga. Pak Jago tuh Pak. Komis. Ini orang di bawah nih. Sekurang-kurangnya hukum dosa ibu-ibu. Karena suami itu senang dia. Istri saya menawarkan diri. Tidak usah lah deh, tidak usah lah saya. Adik sampai tadi. Kita istirahat aja nanti malam nanti bangun sama-sama kita tahajud jadi. Wah, baru indah dia. Nah, nanti dah deh habis tahajud kita bersedekah deh ya. Itu habis bermesraan dengan Allah Taala tahajud baru bermesraan dengan istri. Insyaallah enak juga bermesraan dengan istri habis tahajud cantiknya alami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semua nih, saya dan kita semua jangan sampai kita dingin, tahu dingin maksudnya. Bapak tuh, ibu-ibu, bapak-bapak jangan. Tetap bercerita begitu. Ibu. Terus yang ke-12 ini yang mulia, minta izin kepada suami kalau keluar rumah. Mana tuh Ustaz? Nyaman dah. Awak ada pengajian, nah. Bang, biswa abang selama mandahku, ada agenda-agenda itu. Izinkan Bang yo. Tak mungkin awak ada masyarakat, tak mungkin di rumah aja. Minta izin kepada suami. Minta izin, mesti minta izin. Sebab maaf, perempuan itu kalau keluar rumah biasanya banyak buat dosa dia. Kadang-kadang tak berjilbab. Apa itulah dia kerajo, pulang dari ibu gaji. Tapi ibu akhirnya dosa. Paham Ustaz? Paham kan? Ada tempatnya ibu keluar rumah tanpa sadar atau memang dalam kesadaran keluar rumah tak berjilbab, pakai baju intensi, kan melaju ke kampung, kadang ya Ustaz. Dan kadang katras rumah pun tetap tutup aurat. Karena banyak orang lewat menengok. Yang boleh itu menengok cuma mahram kita saja. Jagalah supaya harmonis rumah tangga. Yang ke-12, menjaga harta suami agar Masya Allah. Nah, itu mentang-mentang apa tuh bayi mantah kan? Apa tuh di rumah tuh kan? Baru lagi tuh adik-adiknya lah tuh. Besok tiga balik. Mas, jangan hambur-hamburkan harta suami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, yang terakhir qanaah. Merasa cukup apa yang diberikan suami. Sebetulnya kami ini paham nih sama istri kan. Kami ini pengen menyenangkan istri sebetulnya. Kalau 1 bulan itu 5 juta, kalau kami ada 10 juta kami kasih. Ya kan? Kami pengen punya istri kami itu punya gelang juga dia. Punya baju cantik juga dia. Punya semuanya lah. Tapi kalau nggak ada dan dituntut nanti datang KPK. Apa maksudnya? Gara-gara istri menuntut banyak, itulah Pak. Apa itu terpaksa menyelewengkan tanda tangan, diaudit, setelah diaudit, apa itu masuk penjara gara-gara bini. Bini banyak tuntutannya, gaya hidupnya banyak, nasi mesti bermerek, bajunya mesti bermerek, sepatunya mesti bermerek. Akhirnya gaji apa pun sampai dah baca dia. Ya apa? Masya Allah. Jangan sampai gara-gara kita suami kita di penjara. Banyak kisahnya, ya kan? Jangan banyak tuntutan.
agama ini sederhana saja. Sederhana itu salah satu bagian dari iman. Apa itu zuhud? Ya kan? Pernah kali muzakarah masalah zuhud. Zuhud itu maknanya paling ringan apa coba? Menyederhanakan hidup. Itu zuhud. Pak Ketua kita ini orang Chevron atau orang Pertamina, ya kan? Dia mampu beli Alphard, tapi dia beli Fortuner, Pak. Itu zuhud, tak apa-apa. Paham maksudnya? Dia mampu beli Fortuner, tapi dibelinya Expander, tak apa-apa. Dia mampu beli mobil, tapi dibelinya motor, Pak. Bagus. Yang tak boleh itu, dia cuma mampu beli motor, dibelinya Alphard, tapi Kia yang mana? Iya kan? Demi gaya-gaya. Paham maksudnya? Kacak Kia, terus saya Kia semua. Ya betul lah, namanya tercekik dia. Alphard, masya Allah, pajak 10 juta sebulan, minyak noleh, perawatan noleh, dan mesti ada sopir tuh. Kalau Alphard tuh udah ada sopir, awalnya jadi sopir segini nih. Kan? Jadi banyak yang mesti dipikirkan. Makanya lebih baik kita hidup sederhana asalkan bahagia daripada zahirnya mewah tapi batinnya menderita. Mikir hutang hari-hari. Nauzubillah. Jangan. Hidup ini kita yang bersusah sih. Kalau kita sederhana, Bu, insya Allah sederhana kita ini insya Allah tenang hidup. Makan kita juga makan, minum kita juga minum. Apa lagi? Kemana kita? Ingat, kita bisa beli makanan enak, namun kita tak bisa beli enaknya makanan. Kita bisa beli tempat tidur yang enak, namun kita nggak bisa beli enaknya tidur. Karena mau tidur lalu lama, utang sebulan sekian puluh juta, pemasukan nggak ada deh, ya kan? Ya kan? Ini kita nih Pak, kita atur kehidupan. Ustaz Masih gimana? Oh alhamdulillah saya kayak ini. Ini saya berangkat ibu. Sekaligus saya pamit malam ini juga. Mungkin bulan besok saya izin. Ini saya mau pergi kurus, pergi dakwah saya. Saya akan tunaikan hak agama insya Allah. Sebetulnya ulama ini diminta bukan 40 hari, setahun. Kawan-kawan saya berangkat setahun. Ustaz Ridho, tahu Ustaz Ridho? Udah berangkat setahun Pak. Ditinggalkannya tokonya, ditinggalkannya bininya Pak. Tahu Ustaz Ridho betul? Ustaz Ridho ganteng, habis Quran, pergi dia masalah. Sekarang lagi gerak di Kuningan Jawa Barat. Setahun bergerak di sekeliling Indonesia. Baru kita tahu kondisi Indonesia. Sekarang ini kita tahu di WA-WA tidak. Kita terjun sekarang. Ustaz Masih pun diminta. Saya berangkat insya Allah besok Jumat berangkat ke Jawa. Nah, ke Jawa saya mungkin ke Jambi. Jambi mungkin ke pelosok-pelosok Pulau Jambi itu. Biar tahu pula kita kehidupan kita ini bersyukur dengan kita. Kita ini masih bisa pakai baju cantik. Di Jambi itu masih ada orang pakai baju. Betul kan? Itulah bentuk pada dakwah itu. Insyaallah ya. Doakan saya, maafkan saya ceramah taulah karena suasana sekeras. Karena orang dari Medan banyak. Pondok saya di Medan. Dan saya berkecimpung sama orang Batak banyak. Jadi terbawa-bawa. Karena lingkungan mempengaruhi kita. Kalau di Jawa saya lembut, insyaallah lah lembut saya. Tapi saya lembut orang sebetulnya. Udah menangis saya sebetulnya. Serius. Cara dakwah saya seperti ini supaya nggak tidur itu maksudnya. Tengoklah kalau berbaju putih kan menggelegar saya kan. Begitulah saya. Tapi kalau hari-hari itu lembut saya, lembut tak banyak cerita. Karena azan dan kumandang, mudah-mudahan ada yang kita muzakarah malam hari ini dapat kita amalkan dan kita sampaikan lagi pentingnya kebahagiaan di rumah tangga. Biar hidup sederhana tapi bahagia. Banyak maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.